kesimpulan Bu, kesimpulan mungkin dari hasil pembelajaran anak-anak atau mungkin Ibu menemukan sesuatu hal yang baru dari penerapan pembelajaran seperti tadi. Pembelajaran yang baru, kesimpulannya adalah keterampilan ya Pak, lebih ke keterampilan aja. Jadi kita harus meningkatkan keterampilan anak itu kan sangat penting, apalagi kan saat ini kan udah abad 21 gitu. Jadi nggak hanya ke kognitif aja, tetapi keterampilan ke anak itu sangat-sangat penting untuk membekali mereka ke depannya. Apalagi misalkan ketika kita membekali dengan proyek PBL-nya dengan menggunakan kita juga mereka terapkan di kaos. Jadi saya waktu mengajari mereka untuk melukis di cupai itu juga saya mengajari mereka cat ini bisa digunakan nanti ketika kamu melukis di kaos. Jadi sekalian aja misalkan nanti suatu saat ketika kamu udah selesai sekolah, misalkan kamu mencari pekerjaan, kamu juga bisa mencari membuat wirausaha sendiri dengan membuat lukisan di kaos misalkan, atau bisa juga dengan cupai itu kan budaya mereka. Nah, kalian bisa kembangkan itu untuk menjadi suatu hal yang berharga, bisa kalian gunakan untuk berbisnis sehingga nanti bisa menghasilkan uang. Jadi kita menanamkan ke siswa juga bagaimana cara mereka berwirausaha. Oke, baik Bu Novi, terima kasih, luar biasa pengalamannya tadi. Sekarang mungkin pertanyaan saya di luar dari penerapan pembelajaran ini, karena saya melihat Ibu Novi ini kan aslinya sebenarnya tadi kan Jogja ya, kemudian mengabdi di Kalimantan Barat, di daerah 3T. Nah, saya pengen tahu lah bagaimana cara survive seorang Sri Kandi dari Jawa kemudian bisa mengabdi di Kalimantan Barat. Bagaimana Bu cara survive-nya di sana? Ya, cara survive-nya yang pertama pasti kita karena berbeda jauh benar-benar jauh perbedaan budayanya ya Pak, dengan Jogja dengan di Kalimantan Barat itu kan sangat-sangat berbeda, suku Jawa sama suku. Jadi pertama pasti harus mempelajari budayanya dulu seperti apa, biar kita bisa baiklah dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat itu seperti apa, mana yang boleh di budaya saya dan mana yang bisa saya lakukan di situ. Jadi itu adalah yang pertama, jadi mempelajari budayanya. Kemudian juga kita mempelajari alamnya seperti apa di sana, bagaimana alamnya, bagaimana saya bisa bertahan di sana, karena memang kalau misalkan kayak seperti sayuran dan sebagainya itu kan terbatas Pak di sana karena sangat jauh dari kota jangkauannya. Jadi untuk tukang sayur dan sebagainya itu kan kesananya itu cuman mungkin seminggu sekali ataupun tergantung dengan kondisi jalan. Kalau kondisi jalannya baik ya seminggu sekali ada, kalau kondisi jalannya buruk kan mungkin sampai 2 minggu atau beberapa minggu itu nggak ada. Jadi di sana juga saya harus mempelajari tumbuhan-tumbuhan apa saja yang di hutan yang bisa dimakan gitu. Dan ini saya belajarnya justru dari anak-anak. Jadi ketika anak itu sering ngajak, Bu ayo kita ke hutan ikut cari sayur ya, saya ikut mereka sambil sekedar refreshing, main-main dengan mereka. Nah di situ mereka sering kenalkan ke saya, Bu ini enak dimakan loh, ini enak dimakan. Jadi ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang saya tahu ini rasanya kayak gini, rasanya kayak gitu. Kadang memang rasanya ada yang pahit lah, ada yang ini, tapi paling enggak kan kita bisa hidup dari situ. Kemudian kita bisa tahu juga berbagai macam buah-buahan yang ada di hutan itu sangat unik-unik sekali. Nah itu bisa menambah mungkin vitamin buat kita ya, jadi nggak kekurangan vitamin walaupun berada di daerah yang sangat terpencil seperti itu. Itu Pak mungkin. Baik Bu Novi, inilah suka dukanya ketika Bu Novi kan jauh dengan keluarga, mendapatkan tugas di situ. Mungkin pertama dulu suka kesan yang Ibu dapatkan ketika mengabdi di Sintang atau di IDE itu bagaimana? Sukanya bagaimana? Sukanya di IDE. Sukanya karena kita dapat pengalaman yang baru yang sebelumnya sama sekali belum saya dapatkan, nggak menyangka gitu kita punya pengalaman seperti itu. Jadi kita tularkan atau kita sebelum tahu itu kadang mereka excited, jadi mereka heran gitu dengan sesuatu hal yang baru itu, dan menurut saya itu menjadi penyemangat lah buat saya.
walaupun di tengah keterbatasan itu setidaknya ada pengalaman tersendiri buat saya belajar di sana dengan kebudayaan mereka, dengan keterbatasan yang ada di daerah tersebut gitu. Iya. Itu sukanya mungkin seperti itu. Jadi ada pengalaman yang berharga gitu, yang nggak terlupakan lah pokoknya seumur hidup saya mungkin ya. Iya, betul. Nah kalau sedihnya Bu? Sedihnya jelas ya jauh dari keluarga ya, itu paling sedih, apalagi kalau sinyalnya nggak pas, sinyalnya nggak ada, terus cari sinyal ke tempat lain. Nah kalau sekarang kan memang udah sedikit ada tapi kadang-kadang hilang. Nah itulah yang kadang bikin ya ampun kenapa sinyalnya nggak ada gitu kan, mau hubungi keluarga nggak bisa, kemudian mau cari informasi misalkan ada kerjaan atau apa gitu yang harus akses internet, harus ke kota dulu misal gitu, yang berusaha harus jauh-jauh ke kota dulu, padahal hanya juga harus ke kota dulu. Nah itu kan membutuhkan waktu yang lama, kemudian perjalanannya yang susah, sulit lah, apalagi buat maksudnya cewek, maksudnya saya pribadi kan perempuan gitu kan, yang tenaganya kan tidak bisa dibandingkan dengan laki-laki ya, dengan perjalanan 9 jam perjalanan itu benar-benar sangat ini lah, capek gitu, nggak bisa diceritakan rasa capeknya pokoknya. Itu yang Luar paling berat biasa. menurut saya Perjalanannya ya. Yang saya ucapkan pertama kali, Bu Novi ini luar biasa. Sri Kandi pejuang betul, yang menjaga perbatasan Indonesia Malaysia, yang mendidik anak-anak kita yang berada di perbatasan sana agar paling tidak mereka juga ikut menikmati kualitas pendidikan yang sama dan merata se-Indonesia. Begitulah. Bu Novi, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bu Novi ya. Saya lihat betah sekali di Kalimantan karena ada perubahan bentuk badan yang semakin gemuk, itu menandakan salah satu indikator kenyamanan itu. Berarti masyarakatnya sangat welcome, toleransinya sangat tinggi sekali, dan Ibu bisa beradaptasi di sana. Mungkin pertanyaan terakhir saya, bagaimana harapan, kemudian mungkin impian juga dari seorang Sri Kandi tentang kualitas pendidikan saat inilah, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Silakan Ibu. Harapan saya yang paling besar untuk pemerintah itu adalah memperhatikan pendidikan di daerah kami, memperhatikan sarana prasarana kami. Jadi paling nggak setidaknya untuk jalan, jadi akses jalan itu mohon diperhatikan. Jadi ketika akses jalan ada, jalan mudah, kan pasti pendidikan kami juga tidak terpuruk gitu. Jadi sarana prasarana di pendidikan kami juga bisa kami usahakan, perjalanan misalkan ada urusan dengan sekolah juga bisa mudah gitu. Itu adalah harapan besar kami. Kemudian sarana prasarana seperti sinyal dan sebagainya agar kan dipasang dengan baik kayak gitu, agar pembelajar kami juga bisa seperti yang lain. Corona seperti ini kan, agar kami bisa melakukan pembelajaran juga secara daring, membantu juga anak-anak biar mereka tidak tertinggal dengan teknologi saat ini, biar mereka bisa melihat dunia luar lah, bisa keluar. Misalkan mereka kan karena misalkan akses jalan yang sangat sulit seperti itu, kemudian segala informasi yang mereka dapatkan terbatas, itu kan mereka juga seperti kayak terbatas untuk mendapatkan suatu pengetahuan dari luar. Nah itu yang saya harapkan dari pemerintah, benar-benar memperhatikan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, karena sering juga ketika anak itu kan mereka sering pergi ke Malaysia itu dengan lewat jalan yang jalan tikus gitu ya, yang mereka sering biasa lewat itu. Mereka itu sering cerita ke saya gitu, bilangnya ya ampun gitu, maksudnya ini sedangkan negara tetangga kita udah seperti itu gitu. Kemudian ada juga yang semula itu mereka tinggal di Indonesia, kemudian ada anak ya yang sekolah di Indonesia, kemudian dibawa oleh orang tuanya ke Malaysia sehingga mereka putus sekolah di Indonesia, kemudian mereka sekolah di Malaysia. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka bisa sekolah di sana. Kemudian ketika pulang ke rumah, mereka sering membandingkan Indonesia atau fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah di Indonesia dengan di sana. Nah itu kan, dan itu mungkin kan membuat
teman-temannya itu kan merasa bagaimana gitu melihat kondisi seperti itu dengan perbedaan seperti itu. Jadi saya harap pemerintah memperhatikan benar-benar yang ada di perbatasan biar kecintaan mereka terhadap Indonesia pun akan semakin meningkat. Ya, terima kasih Bu Novi. Semoga kehadiran Bu Novi di tapal batas Indonesia Malaysia menjadikan anak-anak kita yang di sana tambah cinta NKRI, Bu. Kalau perlu diajak ke Jakarta, lihat ke Monas, Bu, biar Indonesia itu tidak hanya Jakarta saja, ya kan? Terus yang kedua, terima kasih sudah sharing bersama kami tentang proses penerapan pembelajaran di daerah 3T untuk anak-anak SD di kelas tinggi ya, tadi di kelas 6 dengan penerapan proyek based learning-nya. Bu Novi sehat-sehat di sana, jaga kesehatan, keep kontak, begitu ya. Oh ya, nanti teman-teman apabila ada pertanyaan silahkan komentar, tulis di kolom komentar, nanti mungkin Bu Novi akan berkenan untuk langsung menjawabnya. Terima kasih Bu Novi atas kebersamaannya. Mungkin ada closing statement-nya dari Bu Novi. Pokoknya harus tetap semangat apapun keterbatasan kita, harus terus belajar untuk meraih cita-cita, terus berdoa, ikhtiar tanpa henti. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Novi. Semoga kita bisa dipertemukan di tempat yang hebat lagi ya. Kemana? Ke Australia atau ke Jerman atau kemana? Ke Belanda. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Novita. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam buat Bu Novita.